Baik, saya akan menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan konversi. Yang pertama ada pengertian dan jenis konversi. Konversi adalah perubahan dari suatu hak kepada suatu hak yang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konversi sendiri adalah perubahan pemilik atas suatu benda, tanah, dan sebagainya. Dalam hal ini, konversi sendiri terjadi karena berdasarkan ketentuan konversi dalam Undang-Undang Pokok Agraria, kecuali tentang hak konversi serta hak sewa untuk perusahaan kebun besar yang menjadikan hak guna usaha. Yang selanjutnya ada jenis konversi. Konversi sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada konversi hak atas tanah berasal dari tanah hak barat. Yang kedua ada konversi atas tanah berasal dari tanah bekas hak Indonesia. Dan yang terakhir ada konversi atas tanah berasal dari swaperaja. Yang kedua yaitu ada sejarah konversi. Dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria yang tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 yang membahas tentang peraturan dasar-dasar pokok agraria, maka dari itu sejak berlakunya UU PA tanggal 24 September 1960, itulah berlakunya hak atas tanah sebagaimana ditentukan dalam pasal 16, khususnya hak atas tanah primer seperti hak milik, hak guna usaha, guna bangunan, dan hak pakai. Pelaksanaan dari konversi sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tanggal 10 Oktober 1960 tentang pelaksanaan berupa ketentuan UU PA dengan PMA Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 Desember 1960 tentang penambahan PMA Nomor 2 Tahun 1960. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya yaitu Anissa. Poin ketiga, hak atas tanah adat. Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, namun terkadang menjadi lebih menguntungkan dipandang dari segi ekonomis. Sementara itu, menurut Rostandi Ardiwilaga dalam bukunya Hukum Agraria Indonesia menyatakan bahwa hak ulayat merupakan persekutuan hukum untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hutan belukar dalam lingkungan wilayahnya. Guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggota atau guna kepentingan orang-orang luaran atau orang pendatang, orang asing, namun dengan izinnya dan senantiasa dengan pembayaran pengakuan rekognisi. Dalam pada itu, persekutuan hukum itu tetap campur tangan, secara keras atau tidak, juga atas tanah yang telah diusahakan oleh orang yang terletak di dalam lingkungan wilayahnya. Poin keempat, konversi hak atas tanah barat. Konversi bekas hak atas tanah adalah salah satu instrumen untuk memenuhi asas unifikasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Menteri Pertanahan dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 yang mengatur ketentuan tentang pengesahan konversi serta pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah secara normatif. Peraturan konversi tersebut adalah implementasi ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Pada pelaksanaan konversi tersebut harus ada beberapa prinsip, yaitu yang pertama prinsip nasionalitas, yang kedua pengakuan hak tanah terdahulu, yang ketiga penyesuaian pada ketentuan konversi, yang keempat status quo hak tanah terdahulu. Macam-macam hak atas tanah hak barat yaitu yang pertama hak eigendom atau recht van eigendom, yang kedua hak erfpacht atau recht van erfpacht, yang ketiga hak opstal atau recht van opstal, yang keempat hak van geburik.